Bismillahirrahmanirrahim. Saudara punya duit bisa bangun rumah, punya duit bisa pergi haji, punya duit bisa nikah, punya duit bisa resepsi, punya duit bisa berangkat ke Mekah Madinah, punya duit bisa kuliah. Biasa, tidak liyakuna lil alamina nadhira. Kalau pengen liyakuna lil alamina nadhira, mesti nurunin yang namanya tabarakalladzi nazzala al-furqana. Mesti ada al-furqan. Kalau sudah ada itu Al-Quran, Al-Furqan yakni Al-Quran, kama huwa adzikr, dia wa dzikra lil muttaqin. Insyaallah mudah-mudahan bakal nabrak semua aturannya manusia. Belum waktunya kerja malah punya perusahaan. Orang lain pada enggak panen. Orang lain pada panen situ enggak punya tanah, enggak punya sawah, tapi orang yang pada panen ngasih ke situ. Itu aturannya nabrak udah. Insya Allah. Mandul kanan kiri, mandul. Suami mandul, istri mandul. Tapi kata Allah apa? Udah jadi juga. Pokoknya jangan sampai kita aturan manusia. Aturan manusia bilang kamu stadium 4, kanker, umur tinggal 2 bulan, wes gitu. Tapi kemudian dia zikir terus, dia doa terus, Masya Allah. Prof Amin syukur, iya sembuh, ya sehat, sampai sekarang hidup Pak, ngajar kemana-mana. Oh dokter udah bilang kamu bakal mati, malah hidup. Lah istrinya yang duluan meninggal dunia malahan. Dengan izin Allah SWT, mudah-mudahan istrinya pun karena mendampingi suami yang hebat, istrinya juga orang salehah, mudah-mudahan sudah duluan masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tinggal kita. Kalau kita bilang begini, Ustadz, kita perlu Allah, tapi kita perlu juga koneksi. Ya, itu namanya nggak bulat. Kita perlu Allah, tapi kita perlu duit juga, nggak bulat. Kita perlu Allah, tapi kita perlu donatur juga, nggak bulat. Kita perlu Allah, tapi kita perlu pinjaman juga, nggak bulat. Udah Allah titik. Lafzul jalalah, namanya juga jalalah, sempurna sudah. Lafzul kamalah, lafaz yang sempurna, sudah mau apa lagi? Untuk apa? Nih ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau ke Jakarta perlu tiket nggak? Ayo yang keras jawabannya. Kalau ke Jakarta perlu tiket nggak? Kata siapa? Nggak perlu Pak. Saya nggak pernah lihat tiket saya Pak. Loh bener sumpah Pak. Saya kesini ini nggak pernah lihat tiket saya. Pokoknya naik aja begitu. Nggak pernah check in juga, nggak pernah store muka juga, enggak. Oh itu kan Ustadz, bos. Dulu juga sama. Saya juga sama dulu mah kayak begini juga, nyari juga Allah. Enggak lah, enggak mesti. Enggak mesti sudah. Udahlah, jangan ikut aturan manusia. Kalau motor bensinnya habis, bisa dinyalain nggak tuh motor? Bisa dibawa jalan nggak tuh motor? Kalau nggak bisa dibawa jalan, saudara bisa ke kantor tidak dengan motor yang tidak ada bensinnya? Jangan mempersempit, luaskan dengan Allah yang menjadi Tuhan saudara. Yang bisa memberkatkan aku bukan motorku, yang bisa memberkatkan aku bukan bensin, Allah. Kalau sudah Allah, maka Allah akan kirimkan keajaiban-keajaibannya. Ada orang lah datang, Ji, belum jalan, belum, ayo bareng. Subhanallah. Nggak perlu beli bensin lagi, nggak perlu nyuci motor lagi. Berlangsung berminggu-minggu orang ini jemput antar. Selama itu orang ini nggak pernah ngidupin lagi bensin, nggak pernah ngidupin lagi motornya, nggak pernah nyetater lagi kunci, nggak pernah, nggak kepake. Di minggu ketiga orang ini ngomong, kalau kamu emang butuh motor buat malam, ya sudah motor saya taruh di rumah kamu. Subhanallah. Jangan dibudakin sama selain Allah. Ini kayaknya kalau nggak ada tenda nih nggak jadi kawinan, nggak ada urusan. Bener loh, teman-teman wisata hati Semarang yang dirahmati Allah, Pak Saifuddin dan kawan-kawan. Kalau kita Tuhannya masih ada selain Allah, nggak bakal beres urusan kita. Nggak bakal beres. Sudahlah, percaya omongan. Nggak bakal beres. Kita bakal beres semua urusan kalau Tuhan kita adalah Allah. La ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Firlana waliulil amin. Sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah, karena aturan yang kita ikutin bukan aturan manusia, melainkan aturan Allah. Loh ya, mari kita ikut aturan Allah. Mau tidur, Allah nyuruh Al-Mulk, baca dulu Al-Mulk, ikut. Mau tidur, Allah bilang lewat Rasulnya wudhu dulu, ngikut. Ikut aturan Allah. Malam suruh bangun, ngikut. Subuh disuruh kemudian sholat, ikut. Pagi doa, ikut. Zuhur ikut, asar ikut, maghrib ikut, isya ikut. Disuruh jangan berzina, ikut. Disuruh jangan berbohong, ikut. Ikut aturan Allah sebanyak semampu yang kita bisa. Paham? Kita sedang tidak ikut aturan Allah. Lihat, untuk saudara kuliah di UI harusnya kan SD, SMP, SMA. Habis itu ikut SMPTN. Betul? Habis itu kemudian ikut si penmaru kalau zaman kita dulu. Kemudian kuliahlah di UI. Tapi itu aturan manusia. Saudara bisa saja tidak sekolah sama sekali, blas nggak sekolah. Tapi kalau saudara Tuhannya Allah, bisa jadi saudaralah yang mengangkat rektor UI. Saudara yang mengangkat rektor Undi. Oh gimana? Gak sekolah kok bisa ngangkat rektor UI? So Allah menjadikan saudara menteri. Lo yang menteri mesti sekolah, kata siapa? Lah kalau Presiden Yusuf Mansur, kita akan bikin peraturan baru. Sudah, yang penting bisa. Lo buktinya bisa. Menteri Susi ya bisa juga jadi menteri. Betul tidak? Orang pada ngecilin, ngeremehin, ngelemahin dan segala macam, terus jalan. Oh yang punya presiden kok, presiden big, udah dia yang jadi menteri. Jadi Pak, besok ini kalau kata Allah jadi enggak sudah. Itu aturannya, harus aturan Allah. Lah karena aturannya Allah, ikut. Disuruh pakai jilbab, pakai. Disuruh nutup aurat, nutup. Besok nih disuruh puasa wajib Ramadan, puasa. Sampai ikut aturan siapa? Ikut aturan manusia sono. Tapi suruh ikut aturan Allah. Oh subhanallah. Tentu Allah pun sangat bijaksana. Allah bilang, ikutlah juga aturan manusia sepanjang aturan manusia itu tidak menyalahi aturanku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.